Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Injil dan Inspirasi hari ini, Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Dikatakan demikian pada ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya manusia percaya dan tidak binasa. Luar biasa kasih Allah kepada manusia. Yang ia berikan adalah putranya yang tunggal, yang satu-satunya, supaya manusia, kita semua percaya dan dengan demikian selamat. Kasih adalah hakikat, identitas, jati diri dari Allah. Sehingga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 jelas-jelas di sana dikatakan Allah adalah kasih. Mungkin inilah yang menjadi dasar bagi Paus Emeritus Benediktus ke-16 pada bulan Januari tahun 2006 untuk mengeluarkan sebuah ensiklik, bahkan itu ensiklik yang pertama dari beliau, dengan judul Deus Caritas Est, God is Love, Allah adalah kasih. Yesus di dalam keseluruhan hidupnya, apalagi dalam 3 tahun terakhir ketika ia berkeliling menghabiskan seluruh waktu dan tenaga untuk mewartakan kerajaan Allah, itu sungguh-sungguh menunjukkan dalam segala sesuatunya betapa Allah sangat mengasihi manusia. Ya, ia bahkan sampai mati di kayu salib, ya, di Golgota, dan dia sendiri mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus dan melalui sakramen pembaptisan kita adalah anak-anak Allah, maka sudah layak dan pantas bahwa kita pun menghayati kasih itu di dalam hidup keseharian kita. Dan kita semua tahu perintah yang utama yang Yesus berikan bagi kita adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Bahkan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, Yesus menegaskan bahwa orang akan mengenal. Sekali lagi, orang akan mengenal, orang akan mengetahui bahwa kamu atau kita semua adalah murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, apabila kamu atau kita semua saling mengasihi. Maka saudara-saudari, sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, mari kita juga mencerminkan, mewujud nyatakan sifat Allah, jati diri Allah di dalam sikap dan kelakuan serta perbuatan-perbuatan kita. Tidak perlu terlalu memikirkan hal yang hebat-hebat, hal yang muluk-muluk untuk mewujudkan kasih. Mungkin berupa tindakan yang sederhana, sekedar menyapa, memberi senyuman, syukur-syukur bisa menolong. Kalau tidak bisa menolong, janganlah berbuat sesuatu yang menyusahkan orang. Ada satu cerita seorang ibu yang bekerja di perusahaan distributor daging yang terperangkap di dalam ruangan penyimpanan daging yang tentu saja adalah ruangan yang dingin sekali. Dia berusaha untuk berteriak, dia berusaha untuk mendobrak pintu, menendangnya bahkan supaya ada orang yang bisa mendengar, tetapi karena saatnya sudah sepi, orang sudah pada pulang, sehingga segala usahanya nampak sia-sia. Lalu di ambang keputusasaan dia duduk lalu berdoa, mudah-mudahan ada pertolongan. Dan benar saudara-saudari, seorang satpam itu datang mendobrak pintu di mana perempuan itu terperangkap dalam situasi dingin dan sangat dingin di dalamnya.
ibu itu lalu bertanya kepada satpam, bagaimana engkau bisa mengetahui bahwa saya terperangkap di dalamnya? Satpam itu lalu bercerita, sudah puluhan tahun dia bekerja di situ, begitu banyak orang keluar dan masuk ke dalam dan keluar perusahaan itu, dan dia sebagai seorang satpam, sebagaimana biasanya melakukan tugas pengamanannya. Tapi yang dia katakan, tidak banyak orang yang peduli terhadap dia. Hampir tidak ada orang yang menyapa. Jadi ia tidak dipandang. Tetapi ibu yang terperangkap tadi rupanya punya kebiasaan yang mengesankan bagi si satpam itu, yakni bahwa setiap pagi dia datang pasti tidak pernah lupa mengucapkan selamat pagi Pak, dan setiap hari juga saat pulang selalu dia juga dengan senyuman kecil mengucapkan salam, selamat sore Pak, sampai jumpa lagi besok. Dan ini sebuah tindakan yang kelihatan kecil, sederhana, sepele, tapi itu sangat mengesankan bagi si satpam itu. Nah, pada hari di mana kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi, si satpam itu mengatakan bahwa sore hari itu dia tidak mendengar ada orang yang menyalami dia, selamat sore, sampai jumpa. Yang bagi dia tidak lain tidak bukan adalah ibu yang terperangkap itu. Dan itu bagi dia, si satpam ini, menjadi sesuatu yang menarik perhatian, sehingga ia penasaran. Makanya dia mulai bergerak untuk mencari dari ruangan ke ruangan, dan dia sedikit punya feeling mesti ada terjadi sesuatu dengan ibu itu, ya. Sehingga sampai pada suatu saat dia yakin bahwa ibu itu terperangkap di dalam ruangan refrigerator atau ruangan pendingin, tempat penyimpanan daging-daging itu, dan dia memberanikan diri mendobrak pintu, dan benar ibu itu ada dalam situasi yang emergensi, diambang maut, dan kemudian diselamatkan. So, ibu bapak saudara-saudari, lihat itu perbuatan yang sangat kecil, sederhana, sepele, tetapi ya, saya tidak tahu apa motivasi ibu itu, tetapi setidaknya itu adalah etika, sopan santun, ya, kemanusiaan belaka. Tetapi kalau kita tempatkan di dalam konteks pengajaran Yesus tentang kasih, mungkin inilah salah satu wujud perbuatan kasih yang kecil, sederhana, dan sepele. Dan kita disadarkan bahwa siapa yang berbuat kasih, dia juga akan mengalami kasih. Siapa yang menabur kasih, ia akan menuai kasih. Dan kasih itu membawa kebaikan, kasih itu membawa keselamatan. Mudah-mudahan melalui hal-hal yang kecil, sekedar menyapa, sekedar berbuat hal yang kecil dan sederhana, kita sungguh-sungguh menunjukkan kita adalah anak Allah dan Allah adalah kasih. Maka seperti Bapa kita, demikianlah kita anak-anaknya, kita pun mau berbuat kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Saudara-saudari, kita selalu berdoa memohonkan agar kita senantiasa dikaruniakan kasih, dan biarlah kasih itu sungguh sebagaimana yang Yesus amanatkan menjadi jati diri kita. Dan orang akan selalu mengalami kasih dari diri kita, meskipun melalui hal yang kecil, yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Mistika, tetap sehat, semangat, dan sukacita.